baru dimulai tahun 2016. Nah, setelah rapat seminggu sekali, Mas Dodok usul rapatnya ditambah sebulan sekali di restoran. Kalau rapat di masjid, biasanya undangan rapat di masjid ya, yang datang sedikit, paling 7 orang, paling banter 15 orang. Terus dirubah rapat takmir masjid di restoran ayam. Kami persilakan membawa istri dan keluarga dan disiapkan makan malam gratis. Masya Allah Pak, semua takmir datang semuanya. Kenapa? Dakwah harus menggembirakan. Nah, akhirnya saat ini rapat di restoran seminggu sekali setiap hari Selasa malam. Nah, jadi makan ayam goreng, ya kopi, jus, ya, rapatnya membahagiakan. Tapi kalau rapat di masjid itu sepi yang datang. Berarti pertama rapat rutin. Kedua, menyusun badan eksekutif masjid. Di sini yang sudah punya imam tetap semua digaji, angkat tangan. Masjidnya. Sini, terus mana lagi? Sudah semua ya? Imamnya sudah digaji? Oke. Yang sudah punya anak muda, angkat tangan. Anak muda, bagian media. Sudah? Ada Instagramnya? Ada TikToknya? Ada tweetnya? Nah, sudah, berarti bagus. Infaknya sudah meningkat? Infaknya berapa, Pak? Ya? Belum tahu. Karena semalam sholat di masjid wali kota itu ditampilkan. Infak bulan ini saldonya 50 juta, saya baca kemarin. Nah, ditampilkan di sini. Nah, ini ada ini. Nah, bagus ini. Nah, ini tanda transparansi. Ini infaknya, saldonya 13 juta. Kalau di Masjid Al-Falah saldo minus 110 juta. Minus bukan saldo. Kami bermadzhab saldo minus. Kalau Joko Karyan bermadzhab saldo 0. Ya. Terus setelah rapat dibangun dulu 3 tahapan. Mindset, skill set, tool set. Hari ini yang saya sharekan adalah mindset, cara berpikir. Kenapa? Bapak Ibu semuanya, saya fokus ngurus masjid. Ini saya jawabnya. Jawaban saya adalah di halaman 26. Halaman 26 ke atas. 1. Kenapa saya semangat ngurus masjid? Saya meyakinin hadis Rasulullah, kelak di padang mahsyar, matahari sama kepala jaraknya hanya 1 mil. Semua orang kepanasan, semua orang merasa terik, ya, panas luar biasa. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Anak muda yang hatinya terpaut di masjid, para pemakmur masjid, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir saat ini mendapatkan naungan dari Allah. Terus yang kedua, ini ya, harus bangga manusia ketika dipandang rendah di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Terus yang kedua adalah ngurus masjid itu adalah ahlullah, ya.
Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah adalah ahlullah. Halaman 18. Jadi ngurus masjid itu keluarganya Allah, maka nggak usah khawatir. Ketika kita serius ngurus agamanya Allah, Allah akan membantu mengurus kehidupan kita. Innang surullaha yang surkum wa yusabit agamakum. Tolong agamanya Allah, insya Allah Allah akan menolongmu. Terus apa yang menjadi penyemangat? Tadi mulai dari sejarah Rasulullah, Muhammad Al-Fatih, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh penggerak kemajitan. Ini Masya Allah memberikan warisan yang sangat luar biasa. Dan saya belajar sejarah, ternyata perguruan tinggi tertua di dunia berasal dari masjid. Maka masjid menjadi pusat peradaban. Maka Ustadz Luqmanul Hakim ketika saya tulis, semakin banyak masjid yang kita kunjungi, semakin banyak masjid yang kita perhatikan, semakin masjid yang kita mungkin sebagai donatur, maka kelak akan di padang mahsyar bercerita bahwa ini dulu sujud di masjidku, ini dulu bersedekah untuk masjidku, ini dulu berwakaf untuk masjidku, dan sebagainya. Maka prioritaskan masjid, maka kita akan menjadi hamba prioritas. Kalau di bank yang duitnya banyak, ada namanya nasabah prioritas. Maka kalau kita pengen menjadi hamba prioritas, maka kita sering-sering memakmurkan masjid.